Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pernahkah kalian mendengar istilah working without jobs? Atau dalam bahasa yang lebih populer, ini dikenal dengan istilah gig economy. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Muhammad Hanif Dakiri, banyak tenaga kerja usia generasi milenial yang bekerja, namun seolah-olah mereka tampak tidak bekerja. Di sisi lain, banyak perusahaan yang mengaku sulit untuk mencari talenta muda yang high skills. Di sisi lain juga, di saat yang bersamaan, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas bersama dalam acara TikTok kali ini, Era Gig Economy, Working Without Jobs, bersama saya Ari, mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Teman-teman semua, bagi sebagian orang, mencari uang adalah sesuatu yang sangatlah sulit. Maka tidak heran jika ada teman-teman di sini yang nampak seperti pengangguran, namun memiliki tabungan hingga ratusan juta. Bisa dipastikan tetangga teman-teman akan mengira kalian memiliki pesugihan babi ngepet. Fenomena tersebut adalah fenomena yang lumrah jika teman-teman adalah seorang pekerja freelancer. Ya, era gig economy telah merubah sendi-sendi kehidupan manusia saat ini. Gig economy adalah istilah yang terus berkembang di era industri 4.0. Ada yang menganggap fenomena ini positif, tetapi ada pula yang menganggapnya sebagai ancaman. Menurut BBC, gig economy adalah pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau yang lebih dikenal dengan istilah pekerja paruh waktu atau freelancer. Dari sudut pandang lainnya, gig economy juga dapat didefinisikan sebagai lingkungan kerja yang fleksibel dalam hal jam kerja, tetapi minim perlindungan tempat kerja hingga berpotensi menimbulkan eksploitasi. Belakangan ini, gig economy semakin banyak diterapkan oleh perusahaan. Di Amerika sendiri, terdapat lebih dari 57 juta pekerja yang merupakan bagian dari gig economy. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik pada Mei tahun 2019, jumlah pekerja paruh waktu yang ada di Indonesia mencapai 5,89 juta orang. Fenomena gig economy ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Anthony Hosenotz, profesor dari University Nice Sofia Antipolis, sempat menyebutkan bahwa pekerja lepas adalah pekerjaan masa depan. Anthony menjelaskan bahwa perkembangan dunia telekomunikasi dan pemanfaatan crowdsourcing mendorong sejumlah sektor bisnis tidak membutuhkan banyak karyawan tetap. Oleh karena itu, banyak perusahaan-perusahaan yang melepas karyawan tetapnya dan lebih memilih untuk mempekerjakan pekerja lepas. Di sisi lain, gig economy memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menemukan pekerja-pekerja terbaik karena perputarannya yang sangat cepat. Selain dampak positif, ada berbagai dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari fenomena gig economy. Salah satu dampaknya yaitu minimnya perlindungan terhadap pekerja dan bayaran yang kurang layak. Pekerja tidak mendapatkan berbagai tunjangan, libur, hingga sick pay. Mereka tidak mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan karena hanya dianggap sebagai pekerja kontrak. Selain itu, gig economy akan melukai perekonomian dalam jangka panjang. Semakin banyaknya pekerja lepas, maka akan menimbulkan jumlah pengangguran dan menurunkan paritas daya beli di masyarakat. Seperti yang telah saya jelaskan, saat ini gig economy adalah hal yang terus berkembang. Di industri kerja, kedepannya fenomena ini akan diperkirakan terus berkembang. Oleh karena itu, kamu harus mempersiapkan diri dan mengasah skill kalian untuk menghadapi challenge di masa mendatang. Saya Ari, see you on the next time.